Assalamualaikum sahabat Yuanita Channel. Di video kali ini kita akan menceritakan kisah cinta Siti Nurbaya. Semoga sahabat semua suka. Dukung kami dengan cara klik subscribe, sukai dan bagikan. Selamat menonton. Berdasarkan cerita dalam roman Siti Nurbaya, awalnya Siti adalah anak saudagar kaya. Siti Nurbaya dikenal cerdas serta memiliki prinsip hidup yang kuat. Pemikiran yang berbeda dari para sepupunya tentang pernikahan dan berbagai adat membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Pesona ini membuat Datuk Maringgi, seorang pria tua kaya raya yang memiliki banyak istri, terpesona dan ingin menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Namun, nasib baik memihak Siti Nurbaya, karena ia telah memiliki tambatan hati, yaitu Syamsul Bahri yang merupakan tetangganya sendiri. Datuk Maringgi yang sejak pertemuan pertama sudah tertarik dan berambisi menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya melakukan banyak cara. Mulai dari memintanya secara baik-baik hingga cara licik, dengan dorongan rasa iri dengki pada bisnis Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya. Datuk Maringgi melakukan trik bisnis yang membuat Sulaiman jatuh bangkrut. Datuk Maringgi kemudian menawarkan pinjaman kepada ayah Siti Nurbaya dengan pinjaman berbunga. Sulaiman yang terdesak keadaan pun akhirnya menyetujui syarat itu. Namun Datuk Maringgi punya siasat licik. Saatnya tiba jadwal penagihan utang, Sulaiman tidak dapat melunasi uang-uang yang ia pinjam hingga akhirnya Siti Nurbaya menawarkan diri sebagai istri Datuk Maringgi, dengan syarat bahwa utang ayahnya harus sudah dianggap lunas, dan Datuk Maringgi menyetujuinya. Inilah permulaan kesengsaraan Siti Nurbaya dimulai, sebab Datuk Maringgi merupakan pribadi yang berwatak kasar. Tidak tahan dengan hal tersebut, Siti Nurbaya sempat melarikan diri ke Batavia menemui Syamsul Bahri. Nahas, Siti Nurbaya tidak dapat berlama-lama di Batavia karena mendapat kabar ayahnya meninggal. Melihat Siti Nurbaya yang kabur, Datuk Maringgi seketika membenci istri mudanya tersebut dan ingin memusnahkan Siti Nurbaya. Datuk Maringgi kemudian menyuruh anak buahnya untuk menawarkan lemang yang telah diberi racun kepada Siti Nurbaya, hingga hidupnya berakhir karena diracun. Mendengar kabar sang kekasih hati telah tiada, Syamsul Bahri berniat untuk balas dendam. Selang 10 tahun kemudian, Syamsul Bahri menyamar menjadi tentara Belanda. Saat ekspedisi, Datuk Maringgi memimpin perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak. Letnan Mas, nama samaran Syamsul Bahri, ikut dalam perang tersebut sebagai bawahan pemerintah Belanda. Ia akhirnya menemukan Datuk Maringgi dan keduanya akhirnya bertarung. Datuk Maringgi akhirnya gugur dalam pertempuran jarak dekat tersebut, sedangkan Syamsul Bahri terluka parah. Di akhir cerita, Syamsul Bahri menemui ayahnya untuk meminta maaf. Karena terlalu banyak luka, Syamsul Bahri pun akhirnya menghadap Sang Halik menyusul Datua Maringgi serta Siti Nurbaya. Demikianlah cerita singkat perihal kisah cinta Siti Nurbaya dan dendam Syamsul Bahri. Bukti dari cerita ini dapat kita lihat di Gunung Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan di-subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Yuanita Channel. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bila kamu punya kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Wassalam. Salam Yuanita Channel. Dari wanita untuk dunia.